Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia Radio Basfera Dumai? Semoga semuanya sehat dan tetap lancar menjalankan ibadah puasa ya. Saya Sufia dan saya Mahardika. Kami dari Universitas Terbuka Pekanbaru ingin menyapa pendengar setia semua. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat beraktivitas di bulan Ramadan ini. Iya, betul. Jangan sampai bulan Ramadan malah bikin kita jadi lemes, terus malas beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita selain gaspol ibadahnya nih, juga semangat kerja, dan yang gak kalah penting, kita harus semakin semangat menimba ilmu. Baik itu menimba ilmu lewat Al-Quran, atau mau ikut majelis taklim. Nah, sampai menimba ilmu di sekolah ataupun kuliah. Nah, ngomong-ngomong tentang menimba ilmu nih, tadi kita sudah menyampaikan kita dari Universitas Terbuka ya. Ini mungkin banyak pendengar setia yang belum pernah dengar tentang Universitas Terbuka atau biasa kita sebut dengan UT. Oke, kalau gitu kita cerita sedikit aja tentang UT ya. Universitas Terbuka atau UT adalah Universitas Negeri ke-45. Catat ya, negeri. Ya. Karena banyak nih yang bertanya apakah UT itu negeri atau swasta. Nah, jadi saya infokan sekali lagi nih bahwa UT itu Universitas Negeri yang telah terakreditasi B di BAN PT. Nah, Universitas Terbuka sebagai universitas yang terpercaya dan dipercaya oleh pemerintah untuk mengemban misi memeratakan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, oleh sebab itu UT memiliki 40 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan tersebar di 47 negara. Waduh, hebat banget kan? Jadi dimanapun kita berada tuh pendengar setia bisa tetap kuliah. Ketika pindah tugas atau pindah tempat tinggal dimanapun, kita bisa tetap lanjut belajar sampai wisuda. wah keren banget nih Dika. Ada satu lagi nih uniknya UT. UT itu memiliki sistem belajar mandiri dan fleksibel dari segi waktu. Sejak awal berdirinya, UT telah mengakomodasi pembelajaran jarak jauh. Kalau saat ini kita lihat banyak universitas yang menerapkan pembelajaran daring karena adanya pandemik ya. Tapi kalau UT itu memang sudah sejak berdiri telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Belajarnya menggunakan berbagai media belajar. Ada media cetak, audio, video, tutorial online, tutorial webinar, bahkan juga ada tutorial tatap muka. Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa UT. Nggak cuma itu, bahkan waktu belajarnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Banget. Jadi nggak semua mahasiswa UT nih yang baru lulus SMA lalu langsung lanjut kuliah. Tapi banyak juga yang udah bekerja ataupun punya usaha atau punya kesibukan rumah tangga. Tahu sendiri dong kalau udah seperti itu waktu juga rasanya sempit banget. Iya, betul banget. Nah, sabar Dika, di UT mahasiswa bisa menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kesibukannya. Nah, iya betul nih, makanya UT ini memang cocok banget untuk pendengar setia yang ingin kuliah, tapi tetap sambil bekerja. Nah, atau bisa juga sambil menjalankan usaha. Atau kayak yang disebutkan tadi ya, punya kesibukan rumah tangga, kesibukan yang bertumpuk banget di rumah tangga kan. Nah, nggak usah khawatir, di UT ini semua ada solusinya. Ya, kalau udah gini pasti banyak yang pengen daftar nih. Ya, udah excited nih, Mas. Ceritain dong gimana cara daftarnya? Tenang Dika. Nah, kalau ngobrol tentang pendaftaran nih, pendengar setia cuma tinggal daftar online aja. Tinggal buka browsernya, lalu ketik sia.ut.ac.id atau sia.ut.ac.id, lalu langsung deh daftar. Nah, di situ pendengar setia bisa pilih nih, mau ikut program S1, S2, bahkan S3 juga ada loh. Oh ya, khusus untuk kuliah S1 di UT itu tanpa ribet tes masuk ya. Jadi nanti pendengar setia tinggal mengupload berkas persyaratan, kemudian menunggu validasi dari tim UT, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu bisa langsung kuliah. Untuk biayanya juga terjangkau karena kita kan universitas negeri ya, jadi sudah pasti terjangkau. Ya, nah UT ini juga bukan kampus abal-abal nih Dika. UT ini kemarin meraih rekor muri dengan kampus untuk CPNS terbanyak di tahun 2021. Jadi jumlah CPNS tahun 2021 kemarin itu berasal dari Universitas Terbuka. Mantep banget.
Nah, jadi saran saya nih, Pi, mulai sekarang pendengar setia udah mulai dipikirkan nih mau pilih kuliah di fakultas apa dan jurusan apa. Nah, UT ini kan punya 4 fakultas nih. Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dari beberapa fakultas itu kita punya beberapa jurusan. Misalnya nih saya sebutkan aja ya. Oke. Fakultas Sains dan Teknologi itu kita ada jurusan Sistem Informasi, Statistika, Matematika, Biologi, Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian Agribisnis dan Perencanaan Wilayah Kota. Kemudian buat Fakultas Ekonomi nih, ada Akuntansi Keuangan Publik, ada Ekonomi Syariah, ada Manajemen, ada Akuntansi dan yang terakhir Ekonomi Pembangunan. Sebentar, serut tenggorokan. Waduh, lagi puasa nih. Ya, Harus tetap semangat nih Kak. Iya. Ayo, mari Oke. lanjutkan. Jadi ingat kalau puasa nggak boleh lemah, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nih, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita punya Administrasi Negara. Kemudian Administrasi Negara, bidang minat kepegawaian. Administrasi Bisnis, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Sastra Inggris, bidang minat penerjemahan ya. Kemudian Ilmu Perpustakaan dan terakhir Ilmu Hukum. Nah, fakultas yang terakhir yang paling banyak peminatnya yaitu FKIP, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jurusannya Teknologi Pendidikan, kemudian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan terakhir Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa kita sebut PAUD. Wah, lengkap banget ya. Jadi pengen sekolah lagi nih Dika. Iya, sekolah lagi. Seru juga ya kalau kita daftar S2. Karena S2 ini cukup banyak juga nih bidangnya. Kalau untuk program magister atau S2, ini ada jurusan Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik. Ada juga manajemen bidang minat Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pendidikan. Kemudian ada ilmu kelautan bidang minat Manajemen Perikanan. Ada pendidikan matematika, pendidikan dasar, pendidikan bahasa Inggris. Dan nggak lupa nih, kita juga ada program doktor atau S3. Jadi nggak main-main ya, kuliah di UT bisa sampai S3. Itu ada program doktor administrasi publik. Dan kemudian ada doktor ilmu manajemen. Nah, jadi Sufi pilih yang mana nih, Pi? Waduh, kok jadi pengen semuanya ya Dika. Nah, kita kabarin juga nih bagi pendengar setia, kalau sekarang ini waktunya pendaftaran S2 atau program magister di Universitas Terbuka sedang dibuka sampai nanti di akhir April ini. Jadi yang mau melanjutkan kuliah S2 jangan ragu lagi, langsung daftar di UT Pekanbaru. Nah, buat pendengar setia yang masih penasaran dan pengen tahu info lebih banyak tentang UT, bisa kunjungi kami di website pekanbaru.ut.ac.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Arifin Ahmad, nomor 111 Marpoyan Damai, Pekanbaru. Buat yang punya akun Facebook, nih bisa join di FB UPBJJ/UT Pekanbaru, dan buat yang suka YouTube nih, bisa subscribe UT Pekanbaru TV. Dan satu lagi yang gak kalah penting, untuk yang punya akun Instagram, bisa juga follow Instagram kami di @UT_Pekanbaru. Nah, di sana kami akan update terus informasi terbaru tentang Universitas Terbuka. Ayo semua pendengar Basfera langsung daftar. Kayaknya saya juga pengen buru-buru daftar nih S2 sebelum pendaftaran ditutup. Sampai di sini obrolan singkat kita hari ini. Saya Sofia Monike dan saya Mahardika, kami dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Experience the Cyber University. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.